Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada hari Minggu pagi ini tanggal 25 Agustus 2024. Merupakan minggu yang terakhir di bulan Agustus. Karena minggu depan adalah minggu awal bulan September, sudah tanggal 1 September. Waktu begitu cepat. Tuhan beserta dengan kita. Membuktikan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dan kita berkemenangan di dalam Dia Yesus. Oleh karena itu mari kita mau menyanyi puji Tuhan pada minggu pagi hari ini. Setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, memujakan Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dan kita lakukan atas semua perintah-perintah Tuhan. Maka janji Tuhan, kita akan tampil lebih dari pemenang, karena Tuhan bersama kita semua. Amin. Saya Pastor Yakub Rama akan semangat menyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, amin, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Uria sakala makaramat uria di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun. Amin, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, amin, haleluya, haleluya. Yesus hidup, amin, haleluya. Yesus, Dia telah bangkit, haleluya. Yesus menang atas kuasa setan. Roh Kudus turun, ada kuasa. Dalam Roma pasal 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan. Amin, haleluya. Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah punya kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik ke surga, dan Roh Kudus turun. Amin, haleluya. Tuhan sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku pagi ini Bapa. Kami mau baca firman-Mu. Siram hidup hamba kami semua dengan kuasa firman-Mu, sumber kehidupan, sumber keselamatan. Haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa. Aku orang berdosa, tidak ada arti apa-apa Yesus. Aku cinta Engkau Yesus. Ku mau setia dan taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang kucintai, nama Yesus Tuhanku, Juru Selamatku, Engkau Rajaku, Engkau Bapakku, Tuhanku yang sangat kucintai, Tuhan Yesus. Amin. Oh, haleluya. Saya benar-benar hormat dan junjung tinggi nama Yesus yang kita cintai. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kita berterima kasih kalau kita dipelihara sama Tuhan sampai minggu yang terakhir bulan Agustus. Minggu depan bukan bulan Agustus lagi, karena kita sudah memasuki 1 September. Berarti setelah September, Oktober, November, Desember, berarti tinggal 4 bulan lagi kita menjalani tahun 2024. Setelah itu selamat tinggal memasuki tahun yang baru 2025. Dan tidak akan terulang loh Bapak Ibu. Kesempatan hanya satu kali. Kalau terjadi 2 kali, itu karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dan kita mempersiapkan diri Bapak Ibu. Udah siap gak nih menanti kedatangan Tuhan? Kalau saya siap, saya mau menjadi 5 garis yang bijaksana. Saya menanti kedatangan Tuhan. Saya bawa cawan, bawa pelita saudara, bukan cawan, pelita dalam firman Tuhan, dan membawa minyak, yaitu minyak firman dan Roh Kudus. Saya terus sampai Yesus datang. Saya tidak pernah berhenti memberikan kabar kesukaan, kabar keselamatan, firman Tuhan, Tuhan Yesus, dimanapun saya berada. Tadi saya pelayanan di rumah sakit, saya ngobrol sama seorang mendoakan, dan banyak yang mendengarkan, suster-suster semua. Saya teriak berdoa saudara, supaya mereka tahu, sadar bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Saya tidak malu, tidak takut, enggak. Saya menyatakan kebenaran firman Allah yang menyatakan kok, bukan saya, bahwa Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya di dalam Dia, tidak ada yang lain. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada di dalam, di luar Yesus tidak ada, hanya di dalam Dia Yesus. Dalam Kisah Rasul 16:31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat dan sisir rumah. Ini firman Tuhan. Dalam Filipi pasal 3:20, kewargaan kita ada di dalam surga. Dari sana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oh dahsyat, banyak ayat firman Tuhan yang kita cintai. Kalau itu mari baca firman Allah, hayati firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8:37, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan rutin pada minggu pagi ini. Bapak Ibu mempersiapkan diri itu berjumpa dengan Tuhan, ibadah masing-masing saudara ya. Ibadah berjumpa dengan Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sungguh kita cinta Tuhan Yesus, pribadi yang agung dan sempurna. Kemarin kita baca Kemal 7 ayat 1-12 tentang Gideon menang atas orang-orang Midian. Karena apa? Tuhan yang membela. Ya, demikian kita baca kelanjutan saat ini 13-25. Demikian firman Tuhan. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sepinggan roti jelai terguling masuk ke kemah orang Midian. Setelah sampai kemah itu, dilanggarnya kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Nubuatan mimpi ada roti. Roti apa itu? Roti kalau firman Allah, Yesus ada roti kehidupan. Dahsyat. Kalau kita bersama dengan Yesus, Gideon bersama dengan Tuhan,
Kalau kita bersama dengan Tuhan, setiap peperangan apapun rontok semuanya, hancur roboh semua musuh-musuh saudara. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh, saya saksikan pada waktu saya berdoa, banyak beberapa jiwa yang sakit di rumah sakit. Atas pertolongan Tuhan, Tuhan berikan kuasa kepada saya. Sembuh saudara, sungguh. Yang koma jadi sembuh. Ada kuasa Tuhan ajaib. Jangan sakit-sakit apapun ditolong Tuhan. Puji Tuhan, itu semua kan anugerah Tuhan. Bukan saya penyembuh, bukan, dalam nama Yesus, bukan. Tapi Tuhan Yesus penyembuh. Oh, saya sendiri kena sakit. Saya bisa sakit. Tapi saya bisa sehat karena anugerah Tuhan. Waktu yang lalu saya pernah sakit herpes. Kena. Tapi untung besar saya punya Yesus. Saya punya juru selamat. Penyakit semua lenyap dalam nama Yesus. Ada kuasa. Maka penting di sini kita bersama Yesus. Di mana masalahnya? Ada Yesus atau tidak? Gitu aja penting. So. Kita bersama dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan atau penyertaan iblis. Kalau penyertaan iblis hancur kita. Masuk ke neraka kalau bersama iblis. Tapi kalau bersama Tuhan dibawa ke surga. Senang berkemenangan. Ini bukti Gideon. Hidup berkemenangan bersama Tuhan ayat 14. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan suruh perkemahan itu ke dalam tangannya. Tidak ada kebetulan tiap pedang. Dalam Ibrani pasal 4 dikatakan firman Allah lebih daripada pedang bermata dua. Maka roti bicara pedang firman Allah. Yesus. Kalau Yesus bersama kita, hancur semua. Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Tidak ada saudara. Makanya kita penting saya bersama Bapak Ibu. Tiap hari saya berikan firman Tuhan pagi malam. Supaya Bapak Ibu bersama saya, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Dekat dengan Yesus. Cintai Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan. Namanya kita hidup tidak pernah terlepas dari peperangan. Tapi hadapi peperangan bersama Tuhan. Jangan mundur dari peperangan kalau bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang penakut. Ya, jangan, kita punya iman kepada Yesus. Saya tidak pernah menjadi takut. Saya hanya takut satu, kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Hormat saya kepada manusia, bukan takut, saling menghormati, saling mengasihi, saling toleransi. Takut kita hanya kepada Tuhan Yesus. Waktu mari kita mencinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Ayat 15. Segera sudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya. Sujudlah yang menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Amin. Tuhan yang menyerahkan segala-galanya. Dalam Quran 14 ayat 14, Tuhan berperang ganti kamu. Kamu diam saja. Diam dalam arti bukan tidur, tapi diam dalam arti berdoa kepada Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Kita mau akrab. Seperti pagi ini kita mau akrab. Nanti malam kita akrab. Tiap hari, tiap saat kita mau akrab dengan Yesus. Sungguh saya tidak mau berhenti. Mau selalu akrab dengan Tuhan Yesus. Bukti nyata saya pada detik ini saya dipelihara sama Tuhan. Bersama Itiana semua dipelihara. Bapak Ibu dipelihara yang selalu dengan setia bersama saya mendengarkan firman Allah. Saya seyakin-yakinnya dalam nama Yesus. Ya sikialah maka Yesus itu hidup. Seperti saat ini saya tahu persis Tuhan ada bersama kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sebab Yesus itu dahsyat, dia sangat setia. Manusia bisa jauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah jauh. Dia selalu setia menanti. Yesus menunggu. Ya, waktu mari kita mau dekat dengan Tuhan. Yesus memanggil kita orang berdosa. Dia menanti menunggu. Asal kita mau kembali sama Tuhan. Ayat 16. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkata ia kepada mereka, perhatikan aku, lakukan seperti yang kulakukan. Maka begitu sampai ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Harus dilakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di sini belajar ketaatan kepada firman Tuhan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berusaha demi Tuhan, demi Gideon. Vertikalnya Tuhan, horizontalnya hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Demi Tuhan, demi kita semua sebagai hamba anak Tuhan Yesus yang cinta Tuhan.
diberkati. Kita setiap ke Bapak sama Mas saya dikasih kuasa sama Tuhan. Dalam Yohanes pasal 1:12, setiap orang percaya kepada Tuhan ada kuasa. Dalam Kisah Rasul pasal 1:8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu terima kuasa. Oleh itu kita andalkan Yesus selalu bersama dengan Tuhan. Ayat 19, lalu Gideon dan ke-100 orang bersama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil mencakkan buyung yang di tangan mereka. Demikian ketika pasukan itu bersama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Dalam nama Tuhan Yesus, hadapi setiap peperangan bersama Tuhan, kita akan tampil lebih dari pemenang. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Saudara, musuh kacau balau karena apa? Tuhan yang berperang ganti kita. Karena Tuhan yang punya kemenangan, semangat sama lain pekerjaan Tuhan. Saudara, sungguh saya tidak mau kalah dengan kedagingan. Kalau menurut kedagingan rasanya ngantuk, saudara. Tadi sebelum saya ini rasanya ngantuk, capek, bisa. Sebelum saya rekaman ini, saudara. Kalau di daging capek, ngantuk, ikutin daging. Tapi saya bangkit, saya katakan kepada tidak Tuhan, aku tidak mau dengan daging. Aku mau semangat melain pekerjaan Tuhan. Aku mau baca firman Tuhan. Aku mau menyanyi buat Tuhan, urapi Tuhan. Sehingga setiap tutur kataku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Supaya ada transfer blessing, transfer power dari Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Ayat 22, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu lari tentara sampai ke Bet-Seara, Arasera, sampai ke pinggir Abel Meola dekat Tabat. Kemudian dikerahkan orang Israel dari suku Naftali, dari suku Asyir, dan segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pergunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian. Lalu duduklah segala batang air sampai ke Bet-Bara dan juga sampai ke Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-Bara, juga sungai Yordan. Ayat 25 yang terakhir, mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Sek. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Sek dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Sek. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Saib kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Amin. Kepalanya dipotong dalam nama Yesus. Bicara kepala iblis itu, saudara, dalam nama Yesus, dikalahkan oleh Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita mau hidup berkemenangan, kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Saya senang sekali membaca Alkitab, karena membaca Alkitab dengan rajin baca Alkitab menambah iman kita, menambah mantap semangat kita, menambah kita cinta Tuhan Yesus, menambah kita lebih dalam dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan pernah andalkan kekuatan manusia, lepas semua atribut manusia, tapi andalkan Tuhan di atas segala galanya. Karena sumber kemenangan ada di dalam tangan Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Amin, haleluya. Ada di antara Bapak Ibu yang sakit, doakan istri atau siapapun yang sakit, percaya, berdoa dengan iman. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada berkemenangan. Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Dia sudah menang, dia sudah bangkit, dia naik ke surga, dia akan datang kembali bersama kita. Tuhan angkat kita semua masuk ke surga, hidup bersama Yesus, senang selamanya, hidup kekal bersama Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan mendidik engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau
Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Semua kita beribadah, alami perjumpaan dengan Tuhan. Serahkan semua pergumulan, peperang kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata firman Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang ganti kita. Kita diam saja. Mari kita memujiakan Tuhan. Kita diam bagi dunia dalam arti kita mau bersekutu dengan Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus. Tuhan berikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.